Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya adalah Adi, si animasi pintar pembelajaran bahasa Indonesia, yang akan membuat kalian tahu banyak hal. Semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Semangat, semangat, dan semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mudah memahami materi yang saya sampaikan. Dan ilmu yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Hai, materi pertemuan ini yaitu tentang texture pen. Tahukah kalian tentang apa itu texture pen? Mari kita belajar bersama dengan Adi, si animasi pintar pembelajaran bahasa Indonesia tentang texture pen. Disimak ya. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian. Nih, ada yang tahu tidak? Ada yang masih ingat tidak apa itu tentang cerpen itu? Ada yang bisa menjawab? Boleh acungkan tangannya. Oke ya, jadi cerpen itu merupakan karya sastra yang berbentuk tulisan fiksi yang pendek, jelas, dan juga ringkas. Itu intinya ya teman-teman. Ciri-ciri cerpen terdiri dari 1. Memiliki penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. 2. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. 5. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 6. Bersifat fiktif. 7. Menceritakan satu kejadian saja. 8. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama atau habis dibaca dalam satu kali duduk saja. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. 10. Hanya ada satu konflik dalam satu penyelesaian. Nah, tadi sudah dijelaskan ada berapa dalam ciri-ciri cerpen. Tadi ada yang masih ingat tidak? Ada 10 ciri-ciri cerpen. Salah satunya ada yang masih ingat tidak? Oke, ada dapat dibaca dalam sekali duduk. Itu salah satu ciri-cirinya di dalam cerpen. Nanti teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut ya dengan tonton video ini lagi. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur teks cerpen. Itu terbagi 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat di dalam tubuh cerpen itu sendiri. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang terdapat di luar tubuh cerpen namun berkaitan dengan tubuh cerpen. Unsur intrinsik terbagi dari pertama ada tema, itu hal yang mendasari sebuah cerita atau karya tersebut. Yang kedua ada tokoh, watak, dan penokohan. Tokoh itu pelaku cerita, watak itu karakter atau sifat tokoh, dan penokohan yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh tersebut. Yang ketiga ada alur, itu rangkaian peristiwa yang dialami tokoh utama. Yang keempat ada latar, itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam sebuah cerita tersebut. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, barusan sudah dijelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik nih, teman-teman di dalam cerpen itu. Ada yang masih ingat tidak? Unsur yang terdapat di dalam cerita pendek itu disebut unsur intrinsik. Oke. Nah, ada yang tahu tidak? Contoh unsur ekstrinsiknya nih sekarang dalam cerpen itu disebut dengan ada apa saja? Nilai moral. Dalam menentukan watak dalam penokohan itu terbagi dari yang pertama narasi pengarang, diceritakan langsung oleh pengarang. Yang kedua ada dialog antar tokoh, diceritakan melalui percakapan 2 tokoh atau lebih. Yang ketiga ada ucapan atau pendapat tokoh.
itu diceritakan melalui ucapan langsung atau ucapan dalam hati seorang tokoh. Dan yang keempat ada perilaku tokoh yang diceritakan melalui lakuan-lakuan tokoh tersebut. Dalam tokoh dan jenis tokoh, yaitu tokoh merupakan pelaku yang mengalami peristiwa atau kejadian dalam suatu cerita. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada tritagonis, dan yang ketiga ada antagonis. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai jenis-jenis tokoh. Nah, Adi nih mau bertanya nih, tokoh yang memiliki sifat baik dan mendukung jalannya cerita itu disebut tokoh? Ada yang tahu? Boleh mengacungkan tangannya? Oke, betul ya. Tokoh yang memiliki sifat baik dan mendukung jalan cerita itu disebut tokoh protagonis. Sedangkan kebalikannya, tokoh yang bersifat jahat dan menentang itu tokoh protagonis. Yang selanjutnya itu ada latar di dalam cerpen. Terbagi menjadi 3, yaitu ada latar waktu. Yang kedua ada latar tempat. Dan yang ketiga ada latar suasana. Yang selanjutnya itu ada sudut pandang. Nah, ini juga terdapat dari 2 bagian, itu sudut orang pertama dan sudut orang ketiga. Di sudut orang pertama ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada sudut pandang pelaku utama yang terdapat dalam cerita, yang menceritakan pengalaman sendiri, dan yang terlibat dalam cerita. Lalu yang keduanya ada pelaku sampingan. Nah, di sini ada terdapat dalam cerita, yang kedua menceritakan pengalaman orang lain, dan yang terakhir ada terlibat dalam cerita. Lalu sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu ada serba tahu dan terbatas. Nah, yang serba tahu itu tidak terdapat dalam cerita dan menceritakan pengalaman orang lain dengan detail dan jelas. Lalu yang terbatas itu tidak terdapat dalam cerita dan menceritakan pengalaman orang lain meskipun hanya sekilas. Oke, barusan sudah dijelaskan mengenai sudut pandang nih. Apakah kalian tahu bahwa dari sudut pandang ini ada berapa poin tadi? Oke. Adi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, supaya kalian tetap fokus memperhatikan video ini. Nah, yang pertama itu ada kalimat "Aku merasa sangat senang saat memenangkan lomba itu". Nah, kalimat tersebut termasuk kepada sudut pandang apa? Sudut pandang orang pertama atau pelaku utama. Oke, yang selanjutnya kalimat "Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang di desa itu". Nah, ini menunjukkan sudut pandang apa nih? Sudut pandang orang ketiga tentunya yang serba tahu. Selanjutnya itu ada kalimat "Ia hanya menceritakan kisah temannya tanpa ikut terlibat". Nah, kalimat tersebut termasuk kepada sudut pandang apa? Sudut pandang orang pertama atau pelaku sampingan. Yang selanjutnya ada kalimat "Mereka pergi ke pasar pagi itu dan penulis tahu apa yang mereka rasakan". Nah, ini termasuk sudut pandang keberapa nih? Yang masih sama nih, sudut pandang orang ketiga serba tahu yang seperti tadi. Lalu yang selanjutnya itu ada sudut pandang orang ketiga terbatas, berarti seperti apa tuh? Penulisnya. Biasanya penulisnya hanya tahu sebagian cerita dari satu tokoh saja, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik ya. Terbagi menjadi 2 bagian, itu ada nilai-nilai dan latar belakang pengarang. Nilai-nilai merupakan cerminan atau refleksi sesuatu dalam kehidupan sehari-hari seperti agama, moral, sosial, dan budaya. Lalu ada latar belakang pengarang, yaitu merupakan hal-hal yang melingkupi biografi pengarang seperti pribadi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Oke, barusan kita telah mendengarkan tentang penjelasan unsur ekstrinsik dalam karya sastra cerpen nih. Masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik dalam karya sastra cerpen tersebut? Ada yang tahu? Boleh mengacungkan tangannya? Oke, jadi ya, unsur ekstrinsik dalam karya sastra cerpen khususnya itu adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra, teman-teman, seperti itu. Nah,
selanjutnya nilai-nilai kehidupan seperti moral, sosial, dan budaya. Tadi sudah dijelaskan ya, itu termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Jika sebuah cerita itu menonjolkan pentingnya saling menghormati antar umat beragama dalam karya cerpennya ya, nilai yang ditonjolkan itu termasuk ke dalam nilai apa? Tadi kan ada beberapa poin ya. Ada sosial, moral, agama, dan budaya. Nah, poin tersebut masuk ke dalam yang mana nih? Tentu masuk ke dalam poin nilai agama seperti itu. Lalu yang selanjutnya di dalam cerpen itu ada struktur atau alur. Yang pertama ada orientasi, yaitu adalah tahap pengenalan yang dikenalkannya tokoh dan latar sebuah cerita. Yang kedua itu ada konflik. Nah, ini adalah masalah, tahap dikenalkannya masalah yang dihadapi tokoh tersebut. Yang ketiga itu adalah klimaks, itu atau puncak masalah. Tahap puncak dari masalah-masalah yang dihadapi si tokoh tersebut. Yang keempat ada resolusi atau penyelesaian. Nah, tahap ini dikenalkannya jawaban dari masalah tokoh. Dan yang kelima itu adalah koda atau tahap penutup. Tahap yang mana suka atau boleh ada, boleh juga tidak ada. Lalu, yang selanjutnya itu ada ciri kebahasaan dalam teks cerpen itu. Yang pertama itu ada pronomina, yang kedua ada kalimat langsung, yang ketiga ada kata kerja, yang keempat ada majas, dan yang kelima ada konjungsi temporal dan keterangan latar. Lalu, yang selanjutnya itu ada kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara verbal atau lisan oleh seorang tokoh dalam cerpen tersebut. Lalu, yang selanjutnya itu dalam teks cerpen ada kata kerja, yaitu yang terdiri dari satu, kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Yang kedua ada kata kerja mental, yaitu kata kerja yang digunakan untuk merespon atau sikap terhadap suatu kejadian. Tiga, itu ada kata kerja pewarta, yaitu kata kerja yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Lalu yang selanjutnya ada majas atau gaya bahasa, terdiri dari itu ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, dan juga majas sindiran. Lalu yang selanjutnya itu ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Kalimat keterangan lapar ditandai dengan kata depan di, ke, dari, terkadang, dengan menunjukkan suatu kondisi tertentu. Terima kasih sudah menonton video tentang materi teks cerpen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Adi si animasi pintar pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.